Amli. Cuma Ai. Kita berdua di acara Isuk. Gimana kalau kita berdua mendirikan kerajaan? Kerajaan barang nih. Raja Jumai dan Ratu Rehati. Emang isi nampi tompel hut. Ya pik ratu ini tompelan, punggawane Rehana. Halo dulur, Klendi, kabari Kecar maneng, ambil acara Isuk. Ratu dia ngak lo ta. Mbok. Tepak. Pelo iki. Oh. Aduh, Jumai, masalah. Iya. Bon Isuk iki mau sibuk sekali Jumai. Sibuk arep sih. Kan kebetulan kan wis Kan wis diberlakukan. work from home. Jangan dikira ketika kita itu ada di rumah terus kita leha-leha saja. Kok, Justru makin sibuk. Dulur isun iki yo, si Jumaira. Biar work from home Kang jare paran. Tapi ngarep lang dudu sing mari-mari. Tapi isun iki anak 5 ya kan, ponakan-ponakan kabeh yang sekolah. Iya. Tambah ruwet. Ngerti. Ya masalah ono korbutan buku ambi adike, gorong video call ambi gurune ya kan. Pokasen kabeh mari Terus ruwet mari iki. soal-soale kabeh sebab online. Hang internete macet, wifi yang cukup. Aduh. Temenan. Helu tambian. Tambah ngelupisan iki ya. Iki ponakan-ponakan isun gitu ku. Macem-macem mae. Njaluk anu PCC tinggu tuku kuota Pada iki paketan data tugas. ngerjakan tugas. Diwarah. Iku romantikane Corona ya, macem-macem. Ya wes ya, muga-muga hang terpenting iku ya, ojo podo stres. Ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena kadang stres, daya tahan tubuh akan berkurang satu tingkat. Melemah. Ya, mulane ayo dijaga kesehatan bareng-bareng Kayak ya. dene cuma yang ambire hati, hang mesti tetap semangat. Selalu ceria. Ngajani rekor yang acara Isuk. Rehati, Amli. Cuma Ai. Kita berdua di acara Isuk. Ya, telur ya, rek isuk iki masih. Wes sama gawe ning omah. Iki mau mari daftarno kanca isun mau jare ngono penggawean timbangane anu mau work from home. Hon daftar ning iku kadung kanca ngono iki kan wis buka warung pintar. Kalau iki warung kopi. Warung jamu. Bukan warung jamu. Iya kan saiki anu yo barangku. Usume wong butuh jamu. Heeh. Nah, ngomong soal jamu, cuma ngono nggawokno kae. Parah niki. Duh, anjariku kok yang digigek padup nomor rene sih. Kamerae. Peres. Yang weruh gambare. Anjarwati iki mau. Anjarwati. Yam. Anjarwati. Ya manjar. Ruangannya kedap suara. Oh, ketang ya. Anjarwati. Layar. Klendi ora jane. diadepne rene to. Nah, ketiku iki. Ngene ora weruhan. Weruh mulai kene iki ya. Iki Nah. parah niki. Ira nggawokno cengkir isun. Iki cuma isun iki nggawokno kae botol. Cengkirnya tulisannya Indonesia. Iya dong, kan iki buatan Indonesia ya. Cengkire kan cengkir khas, iku. Karena iki teko tanah liat. Tanah liat. Terus cuma iki botol iki isine paran. Jarine anu klendi se pengarahan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ayo kita itu banyak minum herbalan. Oh, gediku. Nah, isun iki mau ning omah nyacak gawe wedang. Wedang. Kanca distri sisiku. Wedang. Iki ya berbagai macam rempah wae racikan ono ning jerone wedang. Berbagai rempah-rempah diracik. Mangane warnane abang termasuk ning jero niku ana secange sembarang mangane warnane abang. Bareng kadung dicampur dadi siji macam-macam iki yo. Cuma Kita. Ya cak botolnya karya unik gak? Iya. Betul Duh, unik. nang endi saiki gambare iki yang werna yo. Adep nang rene. Iki wedang ya. Wedang iki ngombene kudu adem-adem atau anget-anget.
anget enak. Adem ya tapi lebih enak anget deh. Gediku Coba, ya, kan? coba. Iki weni wedang iki mau banyune panas dijumain. Oh, tapi digawa mrene Iya. mau ya, dadi adem. Iya. Nah, iki pemirsa. Ya kalau wong Jepang ya. Iya. Oh, wong Jepang ya. Asik, Tapi wong kan? Jepang sekali ngomong gedung Iya. ya, ngangkat. Ngeleget ojo. Goblok kabeh iki kok. Iki wedang uwuh. Iya. Ya, kaya kelendir rasane nyacak ulung di Iya, iki. coba. Diseruput ulung. Amune lah lamin. Olong. Baca iki sembolek bisa mlebu kae. Serup antiku ae. Iya. Ngono Wedang uwuh. Nah. Kok kan nyantol ya. Mau hemone cuma Nah. Cuma ini Reko. Cuma nyemprot. Apa bringos sih? Nyegra loh. Isi-isi alep gitu diseruput langsung ning gorokan. Neng mukaku. Iku wedang enak ta, Heng? Enak. Iku wedang iku diombe anget-anget. Engko diweni weruh ben cuma iku Iya, klendi. manfaate paran. Manfaate, Wedang terus uwo iki teko komposisi, paran bae, paran komposisine bae. klendi gawene Nah, ya. iki bisa diombe dhewe, Bener, bisa digawe dhewe. digawe dhewe ning omah, Riko, ya. Sakjane sik kadung gelem repot sithik iku sembarang-barang ki bisa sih digawe Bisa. dewek. Karena biasanya rempah-rempah iku kabeh cemplungno jahe, kunir, paranku produk empon-empon, temulawak, terus kayu manis, secang, dadi siji, terus Jadi mari iku kadang digodhog. kanggo serep, harus merene. Iya, boleh. Heeh. Iku dicampur siji terus digodhog, baru kemudian biasanya campuri pisan ambi kaya cengkeh. Oh, Itu iya, biar iya, aromanya cengkehnya jadi aromanya rodo krosok. enak. Kaya Rodo enak seger gitu. kendi ya, Iya, digorokan enak. iku. Itulah tadi icip-icip wedang uwoh. Nah, tapi sak liyane icip-icip teman informasi kan cuma Iya, iki kan saiki Pemda Heeh. nyampakan call center 112. Oh. Iki mulai wis ana 112 iku wis ya berbagai layanan. Nah, khusus ring waya-waya kok gigi tentang corona, iki call center 112 uga dimaksimalkan. Oh, oke. Jadi Pemkab Banyuwangi mengoptimalkan layanan call center 112 untuk mencegah penyebaran virus corona. Iya. Layanan call center yang sebelumnya telah ada untuk menerima pengaduan warga, kini dilengkapi petugas kesehatan yang bisa menjelaskan tentang COVID-19. Jadi hengmong semata-mata semprot. Tapi yang paling penting duweni weruh kan. Ya. Paran gunane disemprot iku. Bener. Saat ini banyak banget hoax tentang COVID-19 iki. Kaya sore ini mesok ana kang ngabaraken kok wilayah Sempu Banyuwangi jare wis ana positif diku kan. Iku kan hoax Iya, ya. Makanya warga panik takon iki. Langsung bae kadung takon-takon rika mending langsung kontak BN 112 bebas pulsa. Jare pulsa. Pak Bupati Banyuwangi Bapak Abdullah Aswar Anas waktu beliau meninjau call center 112 ring kantor Pemkab cuma Nah, jadi Riko akan takon-takon tentang corona iki. Riko langsung biyen takon ring 112 makne lebih jelas, lebih detail. Hing mong kabar hoax ya. Jadi jari Pak Anas masyarakat bisa melapor bila ada yang mengalami gejala atau mencari informasi awal seputar penanganan corona. Petugas siap 24 jam. Jadi takon-takon tentang corona uga bisa dilakukan ring kono ya. Nah, Pak Anas uga nambahaken ya, tidak berarti semua yang melapor kemudian langsung didatangi petugas kesehatan loh Iya. ya kok ngomong wis lapor cempune paran kucat Iya, tergantung sesuai laporannya, Paran. Enggak gitu-gitu juga Iya. kali. Yang tahu secara klinis ya mestinya petugas. Yang penting reko iku lapor sulung ya. Jadi penelpon akan ditanya soal riwayate, keluhane, lah sak penunggalane. Petugas kesehatan menyampaikan saran dan bila perlu melakukan tindakan sesuai dengan teknis ilmu medisnya. Corona
kang paham ya wong medis. Makane, jadi aja sembarangan langsung ngomong iki. Nah, terkait pencegahan penyebaran virus corona, jare Pak Anas, layanan 112 uga telah diintegrasikan dengan layanan kegawat daruratan rumah sakit 118. Jadi aspek medisnya langsung terintegrasi gitu. Jadi misalnya engko dipraktekno ya. Dalam sehari rata-rata layanan call center 112 ini menerima 100 telepon dari warga berbagai pengaduan. Mayoritas melaporkan soal pelayanan publik, kegawat daruratan seperti orang sakit, kemudian juga ibu hamil yang beresiko tinggi. Ya, Pak Anas juga berharap layanan iki uga bisa digunakan ya. Dengan baik, tidak digunakan untuk bercanda. Iya, misalnya, kadang itu kan telepon ngelaporno kejadian yang sebenarnya ya iku. Ojo lah. Sampai kejiku. Ya, jadi tolong nih pergunakan sebaik mungkin, melaporkan keluhan anak yang malas mengerjakan pelajaran secara online di rumah dan sebagainya. Gitu. Koyone masuk kang gede ben laporan 112. Kepala Dinas Kominfo, Pak Budi Santoso uga nambahaken iki ya. Omongan ambil Jumai ya. Ngomongan. Pak Jiko. Kalian cari Pak Budi. Jadi Mare apel. Mare apel. Kini Kalian Pak Budi. Selain layanan call center 112 untuk bisa mengetahui perkembangan terbaru berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, roto-roto tentang kasus corona, iki uga menyediakan ya situsnya. Corona situs. corona.banyuwangikap.go.id. Iya. Jadi tolong nanti teman-teman semuanya bisa diinfokan ke masyarakat. Kalau masyarakat ingin tahu terkait dengan masalah corona, ini juga selain di call center, nanti juga mungkin bisa di situs yang sudah dibuat sama teman-teman IT ya, itu di corona.banyuwangikap.go.id. Saya rasa demikian. Iya. Apal pokoknya tiap apal banget. Ya, jadi ikulah informasi-informasi nih masyarakat kok bisa ndeleng informasi dari Dinas Kesehatan seputar perkembangan kasus corona iki pisan ya. Uga pemantauan orang dalam resiko atau ODR. Singkatan kudu perlu pisan. ODR, barang artine Orang dalam resiko. Terus ODP barang Jumai. Orang dalam pengawasan. Terus PDP barang Jumai. PDP pasien dalam pengawasan. Iya. Nah, iku kabeh kudu ono dadi ono kang koyone gejala-gejala iki wong iki. Biasanya ono kriteriane disebut ODR, ODP, PDP. Jadi biasanya PDP, ODP, jadi biasanya wong iki mari teko ndi teko kawasan yang berdampak mlebu mrene diawasi iki. Terus orang yang wis sampai PDP iku berarti ya benar-benar pasien dalam pengawasan, berarti ya niku ono ciri-ciri mengarah ke sana sudah merasakan itu. Nah, iki peran serta masyarakat ayo podo-podo nguen informasi pisan ya. Nah, wong ODP buru teko kawasan berdampak. Pak Lurah. Niku kula angsal tamu nggih. Dugine wangune dugi Itali. Niku sonten katut kapal, misale kan padahal niku wis lockdown. Ya katut kapal utawa Pak polisi, kula niku ketekanan tamu nggih. Terus dugi Spanyol. Nah, iku negara-negara yang juga iki dulur-dulur TKI kan, ke Malaysia, Taiwan, podo akeh mulih pisan. Uga tetep harus dalam pengawasan niki artine gitu. Kadung wis pasien berarti riko kan kudu hati-hati ya. Berarti jaga jarak, ojo sampai parek-parek, social distancing pisan. Lan iku wis kudu nganggo masker kang loro iki riko aja pati parek-parek wis ya. Jarak ya diperhatikan. Terus merono mrene sak uwo sanitizer mau. Cuci tangan juga wajib dari manapun kita habis menyentuh apapun. Wis paling enak cuci tangan. Tiku ya. Ya wis, ketiku main informasi teko Rehati Jumai ing acara Esuk. Rehati Amli Jumai. Kita berdua di acara Esuk.
Ya dulur kabeh pemirsa uga hang magi gabung nang acara isuk-isuk iki. Kan anane situasi kok gedikir ya hati yo ya. Ana pembatasan aktivitas gitu. Memang deleng beberapa tempat-tempat ki mulai rada-rada sepi gitu ya. Ya sakliyane sekolah wis prei. Megawe sebagian wis ning omah gitu. Beberapa restoran kaya panggonan niku plegon wis ditutup Jumae otomatis kan terus kaya rumah sakit kunjungan pasien ditiadakan. Rumah sakit Fatimah, rumah sakit Yasmin, rumah sakit Blambangan ditiadakan kunjungan pasien. Besok untuk pasien dan saudara. Otomatis wong kang pegaweane iki ngandalno income pendapatan harian contoh biasanya kan dodol cilok ngarepe sekolahan dadi ngoleh iki Jumae yo kan bisa dodolan terus mari gediku biasa dodol oleh-oleh ngarepe lapas iku abene saiki wis sing bisa saben dina ono ya terus mari ku misale wong dodol kan biasanya mlebu-mlebu kantor dodol bakso dodol sembarang kali terus akehang prei wis akehan WFH iku mau work from home iku mau. Masuk di pasar pun uga ternyata jarine berdampak pisan iku ya memang kerjane harian iki dodol-dodol iku wis. Nah iki kondi carane kanggo menyikapi hal ini pastine. Apa yang harus dilakukan Jum? Iki Pemkab Banyuwangi menyiapkan jaring pengaman untuk warga dengan pekerjaan yang mengandalkan pendapatan harian di tengah semakin banyak pihak melakukan social distancing kanggo nyegah penyebaran corona iki. Nah, jaring pengaman iku mau ditujukan antara lain kanggo pengemudi becak, pedagang kaki lima, hang skala mikro ya, uga hang sejenis-jenisnya gitu. Jare Pak Anasku ngomong gedigi Jumae. Yo, kita iki paham ada dampak ekonomi dari social distancing iki, terutama kepada warga yang mengandalkan pendapatan harian. Sun paham kok iku jare gediku. Kok duwe. Masih ada sebagian kita yang bekerja untuk makan hari ini, kerja hari ini untuk makan hari ini. Tidak bisa mereka itu work from home. Dan itu fakta yang menuntut perhatian ya, karena pendapatan mereka pasti merosot. Ya kan? Magawe dino iki ya dienggo mangan dino iki. Terus kadung dino iki magawe mangan parang Jumae. Iku jarene Pak Anas ngomong kondisine kaya gediku saiki iki ya. Contone iki ya iku mau para tukang becak ya. Iki kan orang wis membatasi pergi keluar rumah. Yo jelas pendapatan mereka terancam. Sopo kemudian penjual pentol. Kok kan lu ngomong mau pentol cilet mau kan? Iya, utawa mainan-mainan anak-anak kok ning ngarepe sekolahan ya. Dengar sekolah nah iki kan mesti pendapatannya uga mudun gitu. Sehingga jari Pak Anas mereka ini memerlukan semacam jaring pengaman ekonomi agar taraf hidupnya tidak semakin merosot. Nah, jaring pengaman tersebut antara lain dengan pemberian paket sembako seperti yang sudah diluncurkan Pemkab sore kepada para warga dengan pekerjaan yang mengandalkan pendapatan harian ya, terutama para pengemudi becak ini. Paken gitu. Lan iki ya hemong seprono iku tok. Wong urip iki kan abendino Jumae. Jadi cara berkelanjutan ya ini akan berikan semoga bisa sedikit membantu dalam situasi seperti ini. Pak Anas go ngajak kabeh pihak ayo wes memperkuat solidaritas sosial dalam situasi seperti ini ya. Pelaku usaha menengah besar swasta BUMN yang bisa melakukan langkah serupa ayo membantu menyalurkan jaring pengamanan bagi warga yang mengandalkan pekerjaan harian. Jadi ojo ngandalno pemerintah pisan ya. Para pengusaha ya BUMN iki utawa emak-emak iki golongan isun iki ya berarti on pikir iki berarti kan ana komunitas-komunitas sedekah iku ya ayo mbantu pisan kanca-kanca hang yang bisa megawe mergo ya iki mau keadaan ya kan iki mau arane kan gotong royong nah, jadi saiki saatnya untuk bergotong royong ya menjadi pelaku usaha pelopor ya kemudian menjadi BUMN pelopor dalam membantu masyarakat dan kelompok rentan. Jadi pangarepane Pak Bupati ku mau kabeh bekerja bergotong royong. Selain jaring pengaman kanggo warga dengan pekerjaan yang mengandalkan pendapatan harian,
sejumlah program sosial lain untuk warga miskin non produktif di Banyuwangi uga makin tetap berjalan ya. Seperti program Rantang Kasih iku uga makin tetap mlaku. Nah, sementara itu iki sore salah sijine Abang Becak ngarani Pak Suyanto ngomong kok paket sembako iki mulai dibutuhaken warga hang duwe penggawean ngandalaken pendapatan harian kaya yani ku mau. Apalagi ring situasi kok gede-gede jare Pak Suyanto. Moga-moga biain ya. Sakliyane ya tapi ojo ngandalkan bantuan juga. Betul. Jangan terbiasa juga. Kadung memang ono ya iku tamponan, tapi mulai saiki rek wis kudu berpikir ulang lagi. Kira-kira paran hang bisa riko lakoni kadung siji pegawean sekisale ku sing bisa. Misale pentol cilote digawe ning omah digawe onlinean ya kan? Bisa saiki ngandalno GoFood misalnya. Dadi heng PA maksudnya heng mati pikire diku mergo keadaan, tapi justru kudu lebih kreatif supaya tetap bisa ngepul dapure dalam situasi kaya saiki iki diku ya kan. Bantuan sepiro sejumai? Ya masa cukup tinggo seminggu. Iyalah. Dadi kudu kreatif, heng cukup nadakan tangan diku, tapi harus segera untuk bisa melakukan kreativitas kelendi ya kan? Ya. Ayo wes kabeh gotong royong utawa kadungang ini ya sumbang saran diweni weruh. Kadung gede-gede Ya ben. wes, Riko kan pentole enak. Ayo timbang saiki yang bisa meter. Ayo Riko ning ndi digawekno anu didolno ta. Didolno lewat online ya. Lewat online kayak gitu ya. Saling bergotong royong. Rehati, Amli. Cuma Kita berdua di acara Isuk. Ya dulur kabeh hang magi ngrungokaken isuk-isuk makin deleng isuk-isuk ya dino iki paran mage ambi rehati lan Jumai ya iki makin bulan Maret kan iya bulan Maret yo cemune ning bulan Maret iki banyak peristiwa-peristiwa loh Jumai. Jadi kene iki kadang-kadang kan wis terfokus ambil corona. Sampai dino ngomong corona. Nang jamune sembarang kalir. Tapi ternyata Jumai banyak sekali peristiwa-peristiwa hang di dalam bulan Maret iki, terutama peristiwa yang berhubungan dengan alam. Iya. Adam Mbah Dukun. Tutu alam kau. Salah siji nek ana hari tanpa bayangan. Oh, hari tanpa bayangan. Bayanganmu selalu menggoda. Tutu iku. Tutu acara Mangopar. Ya iku beberapa kejadian peristiwa alam terutama yang di langit berhubungan ambil langit yang paling menakjubkan selama Maret. Tapi Maret 2020 ya. Di bulan Maret. Ya, tapi maksudnya Maret neng 2020 iki. Iya. Di tahun ini di antaranya wis kelakon. Iya. Di antaranya mage akan kita saksikan. Betul. Di antaranya bahkan terjadi hari ini. Bisa jadi. Pas tanggal 20 lagi. Makanya apa saja? Paran bain iku Jumai. Yang pertama adalah waktu terbaik untuk melihat Venus pada tanggal 3 Maret 2020 kemarin. Sore. Kadung yang baru infone yo sempat deleng yo. Iya. Nah, jadi bulan ketiga di 2020 ini dibuka dengan penampakan Venus. Venus. Si bintang kejora. Bintang kejora Venus iki jadi ya, julukannya bintang kejora. Venus. Sebenarnya planet tersebut telah tampak di langit bagian barat sejak pertengahan 2019. Namun, si kejora ini mencapai titik tertingginya pada 3 Maret. Dideleng terang benderang iku. Walaupun sudah lewat, tapi kamu masih bisa kok menyaksikan peristiwa langit lainnya. Masa sih? Selain Venus tadi, jadi Venus akan terlihat bersinar terang layaknya bintang saat petang, tepatnya pada waktu maghrib di daerah tempat ya. Sayangnya jaraknya yang jauh membuat Venus terlihat kecil banget. Jadi kamu memerlukan teleskop. Wah, mesti gitu. datang ke ini ya. Tempat untuk melihat perbintangan ya. Terus ana bulan gagak.
Hah? Bulan Gagak tanggal 9 Maret 2020 yang kemarin. Bulan Gagak itu julukan untuk supermoon. Oh. Tapi memang sore koyone memang bulannya Iya, katang sempat gede. gede. Iku. Pada Maret setiap tahunnya julukan tersebut diberikan oleh suku Indian karena Gagak akan terbang di sekitar bulan saat peristiwa ini terjadi. Iya, mesti Makanya kan disebut ono- bulan Gagak. Aduh, Makanya neng diilustrasikan mesti ya ono gambare bulan ono koyo ang miber. ranting-ranting cemara terus mari ngono kamimper. Ini adalah supermoon kedua yang terjadi pada tahun 2020. Kamu bisa mengamatinya pada 9 Maret 2020. Bulan akan terlihat lebih besar, dekat dan penuh daripada biasanya. Nah, kemudian iki yang buru biain sore ya, Tuh kan? tanggal 14 Maret Sore. ya, puncak hujan meteor Normit. Kene Udan meteor. kene udan-udan banyu nih kene. Aja sampai udan Banjir meteor. malah. Setelah bulan Gagak, langit menyuguhkan puncak hujan meteor Normit yang terjadi pada tanggal 14 Maret kemarin. Nah, kamu akan menyaksikan sekitar 6 meteor per jamnya. Bi, tiap jam ono 6 meteor. Jeblok nang ngendi yo yo. Nah, jangan sampai terlewat ya. Sudah terlewat. Jadi kadung pengen mengamatinya di tengah malam saat langit sudah sangat gelap. Kadung Bintang pengen jatuh iku Normit. Ya, Normit ini memang bukanlah meteor yang besar di tahun ini. Namun ia cukup untuk mengobati rasa kangenmu terhadap hujan meteor yang akhir-akhir ini jarang terjadi. Biasanya kadang wis bintang jatuh, itu kita itu harus mengajukan permintaan. Para hubungan nih kira-kira. Terus jadi kadang di bintang jatuh, diresti jabah. Ono piain ya. Konjungsi besar antara bulan, Mars, Jupiter, Saturnus itu terjadi pada 19 Maret 2020. Ya, sore ku. Iya. Dadi langit cerah tanpa awan tanggal 19 Maret berkesempatan menyaksikan peristiwa besar yang ada di langit, yaitu konjungsi besar antara bulan, Mars, Jupiter, Saturnus. Keempatnya itu bertemu dan tampak di bagian timur bagian langit bagian timur ya. Pertama, Mars dan bulan akan berdekatan hingga jaraknya itu cuman 0,44 derajat saja dari bumi. Mare iku 90 menit kemudian akan tampak juga ya Jupiter dan Saturnus yang semakin mendekat. Jika kamu ingin menyaksikannya, maka kamu harus bangun pukul 3 dini hari. Waktu setempat. Iya. Sebab peristiwa ini dimulai pada waktu itu. Waktu tersebut pada jam tanggal 3. 19 sore. Pas sore kue dinone. Kadung dino iki ana maning cuma iki. Kasetangi ya. Nah, tanggal 20 Maret. Dino iki. Ya. Waktu terbaik untuk mengamati Merkurius. Ya, Merkurius. Merkurius adalah planet yang sulit untuk diamati karena ukurannya yang terlalu kecil. Merkurius iyo, Poppy Merkuri. Saupil gimana. Selain itu, jaraknya yang berdekatan dengan matahari membuatnya selalu tertutup oleh bayangan bintang itu. Nah, kabar baiknya Merkurius akan menampakkan diri secara jelas pada tanggal 20 Maret. Ini adalah waktu terbaik untuk menyaksikan ya. Jadi coba tengoklah ke langit bagian timur pada dini hari. Oh, berarti tepatnya sebelum subuh. Engko bengi berarti melekan. Kamu akan melihat sebuah titik yang bersinar terang. Nah, itulah Merkurius. Oh, titik. Udah gak sabar kan? Gak sabar. Ada lagi satu peristiwa yang ini juga sangat luar biasa. Equinox. Iki yo pas tanggal 20 iki. Equinox akan terjadi pada tanggal 20 Maret 2020. Seperti dilansir oleh Space Tourism Guide, merupakan hari di mana waktu siang dan malam terbagi secara sama di seluruh dunia. Oh iya. Jadi kamu akan merasakan 12 jam siang dan 12 jam malam. Hal ini mungkin akan tidak terlalu berpengaruh untuk kita yang tinggal di wilayah ekuator. Namun, negara bagian utara dan selatan, bumi akan mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Jadi begini tambah suwi. Bodor las jam, no. Nah, iki peristiwa lainnya di tanggal 24 Maret. Ono maraton Messier. Ono maraton ya. Maraton apa sih yang dimaksud dengan maraton Messi ya? Ya, ini merupakan peristiwa di mana 110 gugus bintang Messier menampakkan dirinya hanya dalam satu malam.
Wah, hanya 1 malam. Catat. Bertabur bintang. Hanya berarti. 1 malam. Iya, tanggal. Nah, itulah 24 kenapa ini nggak boleh melewatkannya ya. Tanggal 24 dicatat ya. Sebenarnya peristiwa besar ini pernah diamati dari tanggal 21 hingga 28 Maret. Namun 24 Maret adalah puncaknya. Dan waktu terbaik untuk mengamatinya. Nah, cobalah untuk keluar pada tengah malam. Kamu akan menyaksikan puluhan hingga ratusan ribu bintang di angkasa. Wow, pasti menakjubkan. Dicatat ya tanggal 24. Terus sak liyane iku Jumai ono maneng sampai akhir Maret iki ono tanggal 31 Maret iki. Konjungsi mau kan ora papat yo bulan. Paranku kan papat saiki konjungsi Mars ambil Saturnus par-parkan. Bulan ini ditutup dengan pertemuan antara Mars dan Saturnus. Keduanya hanya akan terpisah jarak cuma 0,55 derajat saja dengan bumi. Jika kamu nggak pengen ketinggalan, tangio jam 2:30 subuh, lalu tengok ke langit bagian timur. Keduanya akan tampak bersinar terang, berwarna merah, sedangkan Saturnus berwarna kuning keemasan. Wow, ini peristiwa-peristiwa yang ada di langit ya. Dicatat luar biasa yo. Ya, ilmu perbintangan Riko hang memang konsen mempelajari ilmu perbintangan mesti ngerti iki. Ya. Tapi yang awam kayak kepengen meruh tangio sobo jam 2:30 akeh-akeh ya kan. Dini hari, tengah malam ya. Syalalalala, ini bintangmu. Syalalalala, ini bintangku. Iya, cobalah kita. Mari Hedi Diana. Untuk menebak pribadimu, pribadiku. Ya wes ya, iku mau masalah bintang-bintang. Bintang-bintang. Rehati, ambil. Cuma kita berdua di acara Isuk. Oke, dulur kabeh ya magi ring tanggal 20 iki ya. 20 Maret iku uga akeh peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Ngono salahe nambahi pengetahuan. Paran baen sih, juga pernah terjadi. Paran baen peristiwa-peristiwa yang tahu kejadian neng tanggal 20 Maret iki paran baen ya cuma ini. Ya, iki peristiwa diawali tahun 1951 ya. Negara Islam Indonesia NII atau dikenal dengan Darul Islam yang berarti rumah Islam adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan pembentukan NII. Ini dimulai pada 7 Agustus 49 oleh sekelompok milisi muslim. Zaman semono yo. Dikoordinasikan oleh orang politikus muslim bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di desa Cisamoang, kecamatan Ciawiligar, Kawedanan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi arane kapan gede-gede Jawa ayo. Iya, arane yang mendirikan mau yo. Iya, tempune ning pangune cician ngono. Cician. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jamaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan. Pada tahun 1951, pasukan Indonesia menyerang Darul Islam di Jawa Barat. Tahun 1956, Tunisia mendapat kemerdekaan dari Prancis. Merdeka. Tuekan Indonesia kan. Pendudukan Perancis di Tunisia dimulai pada musim semi tahun 1881. Pikan angkone 1881. Kok iso 1771. Dan berakhir dengan kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956. Kala itu Jules Aimé Jules Aimé Bret memasuki Tunisia antara 3 Mei dan 6 Mei 1881. Nah, sesuai perjanjian Bardo, ia menetapkan sebuah protektorat di Tunisia atas izin pemerintah Prancis. Tanggal 11 Mei, Jenderal Bret, Konsul Jenderal Theodore Roostam dan Jenderal Perelon Maryland bekerja beserta pasukan bersenjata menghadap Beit Tunis, menetap di Kesar Said
Sesuai perjanjian Bardo, secara mendadak Sadik B meminta beberapa jam refleksi dan langsung mengumpulkan kabinetnya. Tahun 1969, mantan Presiden Argentina Isabel Perón dipenjara. Iki rabine Evita Perón, no? Ya kan? Yo, ang filmnya yo, ono kan. Maria Estela Martinez Cartas de Perón, atau yang dikenal sebagai Isabel Martinez de Perón, atau Isabel Perón. Karya atau nih adalah mantan Presiden Argentina. Dia juga istri ketiga dari mantan Presiden Juan Perón. Selama masa jabatan ketiga suaminya sebagai presiden, Isabel menjabat sebagai wakil presiden. Dan setelah sang suami wafat saat menjabat, Isabel menjabat sebagai presiden pada 1 Juli 1947 sampai 24 Maret 1976. Dia adalah perempuan kepala negara pertama dan kepala pemerintahan di belahan bumi Barat. Begitu. Tahu. Pada tanggal 20 Maret 2007, seorang hakim Argentina memerintahkan penangkapan Isabel Perón atas penghilangan secara paksa seorang aktivis pada Februari tahun 1976 dengan alasan bahwa menghilangnya diberi wewenang dengan menandatangani keputusan yang memungkinkan angkatan bersenjata Argentina untuk mengambil tindakan terhadap subversif. Dia ditangkap di dekat rumahnya di Spanyol pada 12 Januari 2007. Itu beberapa peristiwa yang pernah terjadi tanggal 20 Maret. Kita bisa wakasi peristiwa liane, ya kan, karena keterbatasan waktu dan jam juga. Jadi iku mau peristiwa-peristiwa bisa disuguhkan ring acara isuk. Rehati, Amli, cuma ai. Kita berdua di acara Isuk. Hei Cumai, ayo ta berangkat nih Jogja. Ojo, cuma nyampe Solo. Kelenti ki, pulane sun kepengen ngrasakno wedang ana ning Jogja kono. Iku mau gawe dewek. Kang mesti coba mau kek. Nyoba maneh. Iya. Awas coba maneh. Cepet asat yo. Ya iyalah. Dia kan menyerah. Tidak berbekas basahnya. Iya. Ini adalah wedang asam yo. Iya. Ya, coba dituangkan akang ya. Kandungan secang para nipoke. Dadi koyo sampah diku sih anuane iku. Ampas. Sampah. Maksudnya sembarang koyo. Sampah mek urung sampah ngombe sampah ro. Maksudnya koyo romote kok sembarang dari siji aneka macam rempah. Iku didadekno siji. Kadang ning Jogja kono aku kan wis ana anuane kok Cumai plastikan dadi kari ngerendem tok diku. Nah, iki ngomong wedang uwuh iki mau, iki minuman tradisional. Khasiatnya ku paran sih gitu pastikan. Bahkan wedang uwuh iki disebut juga artinya uwuh iki sampah ya. Berasal dari dasar minuman tradisional yang banyak sekali daun-daunan, kayu-kayuan, kabur, rempah-rempah campur dadi siji. Dadi kok sampah romot iku. Meski disebut minuman sampah, wedang uwuh ini ternyata kaya manfaat dan untuk kesehatan. Juga cocok diminum di segala suasana, musim hujan juga untuk menghangatkan tubuh. Dari bahan bakunya ya sangat alami tanpa adanya bahan kimia ya. Nah, apa sih manfaat dari daun OE? Minuman wedang uwuh ini. Ya. Ayo. Salah satunya melancarkan sirkulasi darah. Wow. Jadi kita tahu kan bahwa akan berbahaya bila mana aliran darah tidak lancar sebab pasti akan memengaruhi kesehatan tubuh. Nah, wedang uwuh ini salah satu obat alami untuk melancarkan darah dalam tubuh kita. Ojo salah. Wedang uwuh juga bermanfaat loh untuk kolesterol. Oh iya, penting buat saya ini. Setiap ketika pola makan sudah nggak teratur, nggak sehat, banyak dampaknya. Di antaranya adalah paraniku dadi kolesterolku mau kan. Salah satu bahan yang terkandung dalam minuman wedang uwuh ini adalah jahe. Dari kacamata kesehatan, jahe teruji sangat berguna untuk memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Salah satu sifat jahe berperan mencegah pembekuan darah dan lebih baik dibandingkan bawang merah maupun bawang putih. Tiku jahe iki masalah yo. Ning jero wedang uwuh ana jahe nih.
Oke ya. Nah kemudian juga ini kaya akan antioksidan karena komposisi wedang uwu yaitu ono kayu secang. Kayu secang ini memiliki manfaat luar biasa yang mana mampu mengatasi beragam penyakit seperti batuk darah, sifilis, dan peradangan. Kan? Nah selain itu juga mempunyai khasiat untuk menghangatkan tubuh serta menjadi antioksidan sekaligus melegakan pernafasan. Cocok kanggo situasi-situasi kok saiki iki. Lah niki kayak cuma yang paling penting meningkatkan kekebalan tubuh. Iki yang paling penting ya. Dari berbagai bahan komposisi rempah-rempah hang ono ring kono wedang uwuh iku ya. Iki duwe fungsi menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bila mana kamu banyak pekerjaan, rutinitas padat, minuman yang dapat solusi yang tepat bagi kamu. Kemudian bisa menghangatkan badan ya. Nah ketika musim hujan atau sedang perjalanan di daerah dataran tinggi nih nah ini wedang uwu cocok untuk menghangatkan tubuh. Salah satu kandungan jahe memberikan manfaat yang pasti aman serta cocok untuk menghangatkan tubuh. Nah ternyata akeh kan khasiat wedang uwu iki. Ning jerone ono jahe terus ono secang terus ono rempah-rempah macam-macam iki ya. Terus ono baranku kayu manis. Ono macam-macam wis. Mulane kan berkhasiat kanggo ya iki yang digoleti ya kan. Kanggo melegakan pernapasan. Karena adem-adem bisa lega pernapasan. Ya wis ya. Ana wedang uwu ya ngombe-ngombe maneh. Wis arep gawe wis, gawe wis ya tinggo persediaan pisan enak diminum anget-anget. Aduh, nyaman ongku. Rehati, Amli, cuma ai. Kita berdua di acara Isuk. Nah dulur iku mau ya berbagai informasi wis disuguhaken rek isuk-isuk dina iki. Lah nah penting kok tetap semangat, tetap bisa mengerjakan tugas pekerjaan lancar, rezeki lancar, sehat terus ya. Iku dungane mesti mbok Rehati Ambi Kang Jumai. Tapi kudu pamit solo. Iya pamitan solo ya. Arep rempah-rempah sun Jumai. Ya wis ya gawe tengah akeh persediaane. Oleh marki paran tinggo persiapan megawe ning omah iki. Butuh tenaga. Iya. Ya kesarman iki Sok. Rehati, Amli, cuma ai. Kita berdua di acara Isuk. Gimana kalau kita berdua mendirikan kerajaan? Kerajaan barang nih. Raja Jumai dan Ratu Rehati. Emang isi nampi tompel hut. Ya pik ratune tompelan, punggawane Rehana.